Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Adi Saputra, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggolongan pariwisata. Jadi, kepariwisataan ini tidak mengejala sebagai bentuk tunggal. Istilah ini umum sifatnya yang menggambarkan beberapa jenis perjalanan dan penginapan sesuai dengan motivasi yang mendasari kepergian tersebut. Jadi sebenarnya pariwisata ini sebagai suatu gejala terwujud dalam beberapa bentuk yang antara lain misalnya yang pertama yaitu menurut letak geografis, di mana kegiatan pariwisata ini berkembang dibedakan menjadi yang pertama pariwisata lokal, yaitu jenis kepariwisataan yang ruang lingkupnya itu lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, misalnya kepariwisataan kota Denpasar, kepariwisataan kota Bandung. Yang kedua yaitu pariwisata regional, yaitu kegiatan pariwisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional. Misalnya yaitu kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu pariwisata nasional, yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, di mana para pesertanya itu tidak saja dari warga negara sendiri, tetapi juga orang asing yang terdiam di negara tersebut. Misalnya, yaitu kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam suatu wilayah Indonesia. Yang keempat, yaitu pariwisata regional atau internasional, yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari 2 atau 3 negara dalam wilayah tersebut, misalnya pariwisataan ASEAN. Menurut pengaruh terhadap neraca pembayaran, menurut alasan atau tujuan perjalanan, itu ada business tourism, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjungnya itu datang untuk tujuan dinas, usaha dagang, atau yang berhubungan dengan pekerjaannya. Yang kedua yaitu vocational tourist, yaitu jenis pariwisata di mana orang-orang melakukan perjalanan wisata sendiri dari orang-orang yang sedang berlibur, cuti, dan lain-lain. Terus ada education tourisme, yaitu jenis pariwisata di mana pengunjung atau orang melakukan perjalanan untuk belajar atau mempelajari suatu bidang ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu dharma wisata atau study tour. Terus ada juga family zation tourisme, yaitu suatu perjalanan ajang yang dimaksudkan guna mengenal lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya. Ada pula scientific tourisme, yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah untuk memperoleh pengetahuan atau penyelidikan terhadap suatu bidang ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu special mission tourisme, yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan dengan suatu maksud khusus, misalnya misi kesenian, misi olahraga, maupun misi lainnya. Dan yang terakhir yaitu hunting tourisme, yaitu suatu kunjungan wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan perburuan binatang yang diizinkan oleh penguasa setempat sebagai hiburan semata-mata. Baik, saya di sini Muhammad Sodik. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Anggun Adi, yaitu bagian E, kultural turis, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah. Jadi dia ini berlatar belakangkan adanya suatu seni budaya atau seperti tarian dan lain-lain. Dan yang kedua, recuperation tourist, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan
untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit yang seperti pemandian sumber air panas, lalu pemandian lumpur, seperti itu dan lain-lain lah. Dan yang ketiga, komersial turis, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan dagang nasional dan internasional. Dan yang keempat, sport turis. Sport turis ini yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan. Perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga. Contohnya, negara lain mengadakan suatu liga sepak bola. Nah, ini termasuk dari kategori sport turis. Dan yang kelima, political turis, yaitu jenis pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Contoh nih, hari perayaan kemerdekaan suatu negara, itu menjadi contoh dari political turis. Dan yang selanjutnya nomor 6, sosial turis, yaitu jenis pariwisata di mana dari segi penyelenggaraannya tidak menekan atau mencari keuntungan. Contohnya seperti study tour, piknik dan lain-lain. Dan ketujuh, religion turis, yaitu pariwisata di mana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara keagamaan seperti upacara Bali, Kerama di Besaki, haji umroh bagi agama Islam. Yang kedelapan, marine turis, merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam dan olahraga lainnya, termasuk sarana prasarana akomodasi, makan dan minum. Perkenalkan, nama saya Marisa Meliana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Sodik, yaitu materi tentang dampak positif dan negatif pariwisata terhadap kondisi sekitar objek wisata yang ada. Jadi, penjual dan pembeli produk wisata itu adalah peminat dan penawaran yang merupakan masyarakat pariwisata yang aktivitasnya itu menimbulkan berbagai dampak terhadap berbagai aspek, baik sosiologi, psikologi, politik, ekonomi, kultur, maupun lingkungan fisik. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa dampak positif dan negatif dari perkembangan pariwisata terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada dampak positif pariwisata terhadap lingkungan, yaitu yang pertama ada konservasi dan preservasi pada daerah alami, seperti contohnya cagar alam, kebun raya, suaka marga satwa. Yang kedua itu yaitu ada konservasi dan preservasi pada peninggalan sejarah. Contohnya seperti situs arkeologi, Candi Borobudur, Prambanan, dan Tanah Lot. Kalau di Lampung ini contohnya seperti Taman Purbakala, Pugung Raharjo. Terus yang ketiga itu ada peninggalan administrasi dan organisasi pada daerah wisata atau daerah yang dijadikan objek wisata, sehingga daerah tersebut tertata dengan rapi dan banyak dikunjungi wisata asing maupun lokal. Nah, sedangkan ada beberapa dampak negatif tentang perkembangan pariwisata terhadap lingkungan, yaitu yang pertama ada pembuangan sampah secara sembarangan oleh para turis ketika mereka mendekati gunung, contohnya pegunungan Himalaya di Tibet. Mereka tuh buang sampah sembarangan dan tidak dibawa pulang. Terus yang kedua itu ketidakhati-hatian dalam menggunakan api unggun ketika berkemah di tempat perkemahan atau kebun raya. Yang ketiga,
perusakan terumbu karang oleh para wisatawan dengan jalan memegang dan mengambil sedikit bagian tumbuh karang dengan dalil untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Dan yang keempat itu ada polusi air laut yang ditimbulkan oleh tumpahan oli dan minyak dari motor boot dan juga pembuangan limbah air dalam jumlah besar oleh hotel-hotel yang tinggal di dekat pantai. Nah, yang kelima itu ada reklamasi. Yang keenam, pencoretan pada dinding bagian dari tugu-tugu bersejarah maupun dinding-dinding candi oleh orang-orang atau pengunjung tersebut. Yang ketujuh ada ketidakmampuan infrastruktur, yaitu fasilitas-fasilitas untuk menampung jumlah wisatawan pada musim tertentu, sehingga timbullah polusi dan kemacetan di daerah tersebut. Sekian dari pemaparan yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata.